got soul. Motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menganalisis mengenai novel sejarah, yaitu novel Jejak Bidari. Perkenalkan, nama saya Najibatul Alia akan memaparkan mengenai informasi penting dari novel Jejak Bidari. Perkenalkan, nama saya Tegas Istika Gunawan akan memaparkan sinopsis novel Jejak Bidari. Perkenalkan, nama saya Sita Urahma akan memaparkan hal yang menarik dari novel Jejak Bidari. Selamat menyaksikan. Hal yang menarik dari novel Jejak Bidari yang pertama yaitu petualangannya penuh misteri dan teka-teki membawa pembaca ke dalam dunia yang penuh dengan keajaiban. Yang kedua yaitu penggambaran budaya lokal dengan elemen budaya, memberikan wawasan dengan keanekaragaman dan mitologi Indonesia. Yang ketiga yaitu pengembangan yang memiliki perkembangan yang kompleks dengan latar belakang dan motivasi yang membuat pembaca terasa nyata dan menarik. Informasi penting mengenai novel Jejak Bidari. Apa sih Bidari? Bidari berasal dari bahasa Sanskerta dalam bahasa Bali yang bermakna bidadari. Bidari juga merupakan tari tradisional Bali atau yang disebut dengan tari Sanggung Bidari, di mana tari ini merupakan tari upacara yang dimaksudkan untuk memohon pertolongan bagi masyarakat sekitar. Selama ini Bali dikenal dengan keindahan wisata alam, pantai, laut, dan kebudayaan yang terkenal sampai mancanegara. Erwin Arnada sebagai seorang penulis dari Bali berusaha mengangkat kebudayaan masyarakat Bali yang belum diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Ide cerita ini terinspirasi dari masyarakat Bali di bagian utara, yaitu yang dinamakan Desa Kolok, di mana desa ini sebagian besar mempunyai kelainan bisu dan tuli secara turun-temurun. Penduduk masyarakat Bali ini yang bisu dan tuli itu disebut dengan masyarakat Kolok, di mana mereka masih hidup dengan mitos-mitos yang mereka percayai sebagai bagian dari karma leluhur dan anak cucunya. Dan yang membuat saya terkejut yaitu bahwa di Bali seorang gadis yang menarikan tari Sanggung Bidari maka seumur hidupnya tidak menikah dan tetap menjaga kesuciannya, sehingga diberi kelebihan dapat melihat hal-hal gaib dan hal-hal yang belum diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Selama ini yang kita ketahui biasanya tarian di Bali itu adalah tari kecak, tari lego, dan tari pendek. Tapi setelah saya mengetahui tari Sanggung Bidari, ternyata di Bali ada tari Sanggung Bidari. Dan saya juga salut dengan sekolah di Bali bahwa mereka bisa menampung anak-anak dengan keterbatasan dan bercampur dengan anak normal lainnya. Hal ini belum banyak diketahui oleh sekolah-sekolah lain di Indonesia. Sinopsis novel sejarah Jejak Bidari. Di sebuah desa di Bali ada seorang gadis yang bernama Rare. Rare adalah seorang anak gadis yang bisu dan tuli. Ia tinggal bersama ibunya yang bernama Nana dan bibinya yang bernama Waranji. Ia bersekolah di sekolah dasar inklusi. Sekolah tersebut menampung anak-anak seperti Rare yang bisu dan tuli. Pada suatu hari, Rare dan teman-teman koloknya itu mendapat tuduhan telah meracuni teman-temannya yang lain sampai teman-temannya itu jatuh sakit dan wajahnya itu bentol-bentol. Kenapa Rare yang dituduh? Karena hanya Rare yang tidak merasakan sakit pada saat itu. Masyarakat menganggap bahwa penduduk kolok itu mendapatkan karma dari para leluhurnya. Mereka mendapatkan kutukan. Apalagi Rare yang lahir bertepatan dengan Wuku Wayang. Orang-orang di Hindu Bali menganggap bahwa orang-orang yang telah lahir pada bertepatan
bertepatan dengan ruku wayang itu akan mendapatkan kesialan selama masa hidupnya jika ia tidak melakukan tradisi nyapu leger. Nah, Rare sendiri ini tidak melaksanakan tradisi itu karena ibunya mempunyai keterbatasan biaya. Penderitaan datang silih berganti. Beberapa tahun sebelumnya, ayahnya Rare itu telah dihukum dan dikeluarkan dari kampung tersebut karena diketahui akan melakukan pelecehan seksual terhadap Rare. Dan sekarang Rare dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap bersalah. Tidak hanya itu, desa tersebut juga mendapatkan musibah, yaitu mendapatkan musibah kekeringan dan hewan itu mati secara mendadak secara bersamaan. Masyarakat menganggap bahwa ini semua adalah ulah dari Batara Kala yang membutuhkan bala dari kampung tersebut. Nah, pada saat inilah saatnya harus melakukan tradisi tarian Sanghyang Widari. Tarian ini sangat sakral karena dilakukan hanya pada saat desa tersebut membutuhkan permohonan dan pengampunan dari Ida Batara. Rare menganggap bahwa jika dia melakukan tarian Sanghyang Widari, tuduhan anak kutukan dalam dirinya yang sudah mati itu akan menghilang. Menak sang ibu pun rela mengorbankan rahasia yang selama ini ia kubur dalam-dalam demi nama baik Rare dan keselamatan Rare. Namun ternyata jalan yang mereka tempuh tidak semudah yang mereka kira. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di benak nak kehapus dan yang membuat perkenalkan kami dari kelompok 1. Menggunjing orang itu sarang